Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukimar Arif, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika, angkatan 2021. Baiklah, di video kali ini saya akan melanjutkan dari video penyederhanaan bersama rangkaian logika yang sebelumnya, dengan tujuan untuk tugas sistem digital dengan dosen pengampu Bapak Febianto MKOM. Baiklah, karena sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai penyederhanaan persamaan rangkaian logika melalui aljabar boolean, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai peta Carnot. Jadi, kenapa dibuatnya peta Carnot ini padahal sudah ada aljabar boolean? Karena aljabar boolean itu merupakan suatu sarana untuk menyederhanakan pernyataan logika, tetapi belum dapat dipastikan bahwa pernyataan yang disederhanakan itu merupakan pernyataan yang paling sederhana. Dan juga prosedur meminimumkan agak sulit dirumuskan karena tidak adanya aturan yang jelas untuk menentukan langkah manipulasinya. Melalui peta Carnot ini memberikan suatu prosedur yang mudah. Jadi langsung saja kita masuk ke materi peta Carnot. Penyederhanaan persamaan logika melalui peta Carnot. Jadi peta Carnot ini tergantung beberapa inputnya. Kalau dua input itu ada A dan B. Jadi kita bikin tabelnya itu 4 tabel. Karena input tabelnya ini sesuai dengan inputannya. Jadi 2 pangkat input. Jadi karena 2 pangkat 2 itu 4, jadi ada 4 tabelnya. Yang ini kolom, yang ini baris. Jadi di kolom A itu ada A not dan A, di kolom B itu ada B not dan B. Itu. Kalau 3 inputan itu jadinya 2 pangkat 3 itu 8, jadi ada 8 tabel. Di kolom pertama itu ada A not B not, kolom kedua A not B, kolom ketiga AB, kolom keempat AB not. Sedangkan di baris pertama itu ada C not dan baris kedua itu adalah C. Lalu kita masuk ke 4 inputan. Jadi karena 2 pangkat 4 itu sama dengan 16, makanya itu ada 16 tabel. Kolom pertama itu ada kolom to A not B not, kolom kedua A not B, kolom ketiga AB, kolom keempat AB not. Sedangkan baris pertama itu C not D not, baris kedua C not D, baris ketiga CD, baris keempat CD not. Lalu kita masuk ke 5 inputan. Jadi 5 inputan itu ada 2 pangkat 5 itu berarti 32. Jadi 32 tabel. Jadi kita bisa buat seperti ini. Jadi kita bagi 2. Di sini ada A not B not, A not B, AB dan AB not itu untuk kolomnya. Lalu untuk C not D not, C not D, CD dan CD not itu untuk barisnya. Lalu ada ini inputan E-nya, inputan kelimanya. Lalu bagaimana cara menyederhanakannya? Kita bisa menyederhanakannya melalui 2 buah angka. Ini yang pertama. Jadi 2 buah angka ini seperti ini ini 2 buah angka yang berdempetan. Jadi kita bisa jadikan satu. Jadi ini jadi satu persamaan nantinya seperti itu. Dia itu ada juga cara-cara dan langkahnya gitu. Jadi ini yang bersampingan, dia itu tidak bolehnya itu berdiagonal. Jadi ini dan ini itu tidak boleh. Jadi tidak boleh berdiagonal. Jadi ke samping, ke atas, ke bawah itu boleh. Kalau seperti ini pasangannya ini pasangannya ini pasangannya ini pasangannya ini. Jadi dia ada 2 buah angka. Sedangkan untuk 4 buah angka itu bisa kita buat kayak gini, berbentuk kotak kayak gini, atau berbentuk panjang kayak gini ke samping dan ke bawah juga. Berbentuk panjang ke samping dan juga ke bawah juga boleh. Tuh. Ada juga yang seperti ini. Jadi ini temannya ini temannya ini. Kenapa bisa seperti ini? Karena nanti kalau
kita bentukkan seperti kertas itu, nanti ini ketemu sama ini ketemu sama ini, seperti itu. Dan juga ada juga yang seperti ini. Karena kalau kita gulungkan, nanti ketemunya jadinya seperti ini dia. Nanti ketemu di tengahnya itu jadinya seperti ini. 1, 1, 1. Seperti itu. Jadi itu tidak apa-apa. Yang tidak bolehnya itu, kalau sini hanya 1, sini 1. Jadi kalau ditemukan itu jadinya dia diagonal. Nah, kalau diagonal kan tidak boleh. Lalu ada 8 buah angka. Ada yang pertama itu seperti ini dengan ini. Pertemuannya. Lalu ada ini dan ini. Seperti itu. Terus ini syarat-syaratnya itu. Harus lebih banyak ketimbang sedikit. Jadi kita lihatnya itu dari yang terbanyak dulu. Jadi kalau ada 8 dulu, kita langsung sederhanakan 8. Kalau ada 4 baru 4. Kalau tidak ada 4 baru 2. Kalau tidak 2 baru 1 atau tidak berpasangan. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Kalau ada 8, kita tidak boleh buat ini 2, ini 2, ini 2, ini 2, itu tidak boleh. Karena itu jadi dia tidak sederhana gitu. Karena kita kan tujuannya itu menyederhanakan yang paling sederhana. Dan juga untuk ini juga bisa nggak hanya harus satu pasangan, jadi dia juga bisa 2 pasangan seperti ini. Dan maksimalnya itu adalah 4 pasangan. Seperti itu. Jadi maksimalnya itu adalah 4 pasangan. Jadi kita masuk ke contoh soal aja. Di sini ada persamaan yang tadi, yang sama seperti aljabar boolean. Kita menggunakan persamaan itu saja. Jadi kita buat dulu tabelnya. Untuk tabelnya saya pakai yang ini. Pinjam punya Bapak. Mohon izin pinjam ya Pak. Jadi karena dia ada 4 inputan, jadi kita masukin 16 tabel. Sini sudah sesuai. Cara masukkannya itu, jadi kita bisa lihat dari persamaannya. Di sini ada AB, CD not, tambah A not, B, C not, D, ditambah AB, C not, D not, ditambah A, B, C, D, ditambah A not, B, C, D, ditambah A not, B, C not, D not. Jadi yang persamaan pertama ini A, B, C, D not. Jadi kita lihat dulu. Di sini AB. AB dia terletak di kolom yang mana? Di kolom yang ini ya. Jadi kita sandingkan dengan baris CD not. Baris CD not ini berada di bawah. Jadi kita letak di sini angka 1. Kenapa angka 1? Karena ini adalah gerbang N. Gerbang N itu fokusnya itu jika dia akan berjalan jika semuanya itu 1. Jadi kita masukin 1. Lalu persamaan kedua itu pada kolom A not B. A not B itu kolom yang ini dengan baris C not D. C not D itu di sini. Oke. Lalu kita ke persamaan yang ketiga itu ada kolom AB dengan baris C not D not. Kolom AB itu di sebelah sini, baris C not D not itu sebelah sini. Jadi kita masukin angka 1. Lalu persamaan keempat. Persamaan keempat itu kolom AB dengan baris CD. Kolom AB baris CD yang ini. Jadi kita masukin angka 1. Lalu persamaan kelima, kolom A not B dengan baris CD. Kolom A not B sebelah sini, baris CD itu sebelah sini. Jadi kita masukin di sebelah sini angka 1. Lalu persamaan yang terakhir itu kolom A not B dengan baris C not D not. A not B di sebelah sini dan baris C not D not itu di sebelah sini. Jadi sudah dapat persamaannya, sudah kita masukkan ke dalam tabel. Ini ada baris yang kosong. Ini kan ada yang kosong nih tabelnya.
kita perlu masukin 0, itu tidak, karena kita hanya angka 1 saja yang perlu gitu. Jadi setelah kita masukkan angka 1 ke dalam tabelnya, baru bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakannya itu menggunakan cara seperti yang tadi ini. Bisa 2 buah angka, 4 buah angka, ataupun 8 buah angka. Jadi kita lihat terlebih dahulu, apakah ini memiliki 8 buah, bisa menggunakan 8 buah angka. Ini tidak bisa 8 buah angka. Setelah 8 buah angka tidak bisa, mari kita lihat apakah bisa menggunakan 4 buah angka. Kita lihat, ternyata tidak bisa juga, jadi kita cukup menggunakan 2 buah angka saja. Kita bisa masukkan 2 buah angka ya. Kita boleh meminjam, ini punya Bapak juga. Izin pinjam ya Bapak. Kita masukin, ini bisa. Nih, karena dia bersebelahan, tidak berdiagonal, jadi kita bisa jadikan 1. Lalu kita masukin lagi, kita pinjam lagi, kita masukin ke sini. Nah, karena dia tidak berdiagonal dan dia ada di atas dan di bawah, jadi juga boleh. Lalu kita, nah jadi kita dapat 3 buah persamaan nih, ada 3 buah. Jadi setelah kita dapat 3 buah persamaan, mari kita lihat ini disederhanakannya menjadi persamaan apa gitu. Jadi mari kita kasih tanda. Nih. Untuk yang ini, dia itu berada di kolom A not B dan AB. Jadi untuk memasukkan penyederhanaannya itu kita lihat dari kolomnya dulu, baru dari barisnya gitu. Dia ada di kolom A not B dan AB. Jadi cara masukkannya kita sederhanakannya itu dengan cara kita melihat apa yang beda. Jika ada yang beda itu maka dia akan hilang gitu. Dan ini jika sama, ini A not B dan AB, jadi yang sama itu B, maka kita akan masukkan B. B dan barisnya itu di baris C not D not. Baris C not D not. Jadi persamaan ini setelah disederhanakan menjadi persamaan B C not D not. Seperti itu. Lalu kita ke yang selanjutnya. Nah, ini ada persamaan kedua. Dia berada di kolom A not B. Dia di kolom A not B. Setelah kita masukkan dia di kolom apa, kita lihat dia itu berada di baris C not D dan CD. Jadi sama seperti tadi, jika dia yang beda maka dia akan hilang. Karena yang bedanya itu C not dan C, jadi kita masukin sini D. Jadi persamaan yang kedua itu adalah A not BD. Lalu tinggal persamaan ketiga. Jadi kita masukin tandanya. Sama seperti tadi, kita lihat kolomnya dulu, dia berada di kolom AB. Lalu dia berada di baris CD dan CD not. Jadi karena D dan D not itu beda, jadi dia berada di baris C setelah disederhanakan. Jadi setelah kita dapat penyederhanaannya, jadi dia itu jadinya itu penyederhanaannya itu kita masukin Y sama dengan BC not D not ditambah A not BD ditambah ABC gitu. Jadi ini adalah hasil penyederhanaannya. Atau kita mau bawa urutannya ini di depan juga tidak apa-apa, karena ini jumlahan kecuali pengurangan gitu. Jadi ini adalah hasilnya BC not D not. Tapi kalau
kita bisa menemukan persamaan lain itu juga nggak apa-apa. Jadi misalnya kita buat contoh lagi ya. Kita buat di sini. Di sini kita hapus lagi. Kita hapus. Nih. Jadi kalau kita menemukan yang beda nih, contohnya itu seperti ini. Karena hasil penyederhanaannya itu tidak hanya satu ya, jadi bisa banyak gitu. Karena kan kita bisa beda-beda juga gitu, asalkan dia sesuai dengan yang tadi gitu. Sesuai dengan 2 buah angka, 4 buah angka, 8 buah angka ini, dan juga dengan seperti ini gitu. Harus dari 8 terlebih dahulu. Ini kan bisa nih. Lalu kita masukin ini. Nih, ini kan juga bisa nih bersebelahan dan tidak berdiagonal, jadi bisa. Lalu ini kan bisa nih, karena dia itu atas bawah ini bisa, jadi kita masukin. Ini juga pinjam dari punya Bapak, izin pinjam ya Bapak. Nih, jadi kita dapat 3 buah persamaan, tapi berbeda dengan yang tadi. Persamaan yang pertama itu ada dari yang ini dulu ya. Nih. Yang ini kita lihat seperti tadi. Caranya itu juga sama. Kita lihat dari kolomnya terlebih dahulu. Yaitu berada di kolom AB ini. Di kolom AB, jadi kolom AB. Dan di baris C not D not dan C D not. Nah, jadi karena C-nya ini berbeda, C not dan C, jadi dia berada di baris D not. Seperti itu. Jadi ini dapat persamaan yang pertama. Lalu ini kita kasih tanda ke persamaan yang kedua. Nih. Nih, ada persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua ini dia berada di baris A not B. A not B dan dia berada di kolom A not B. Jadi kita masukin kolomnya dulu. Baru dia berada di baris C not D not dan C not D. Jadi karena D-nya ini berbeda, D not dan D, jadi dia berada di baris C not. Seperti itu. Jadi dapat persamaan yang ketiga. Setelah dapat persamaan yang ketiga, kita masukin ke persamaan yang kedua, dan jadi kita ke persamaan yang ketiga. Persamaan ketiga yang ini. Di sini dia berada di kolom A not B dan AB. Jadi karena A-nya ini berbeda, A not dan A, jadi kita masukkan dia berada di kolom B. Dan dia berada di baris CD. Maka kita dapat persamaan yang ketiga. Lalu kita masukkan saja persamaannya. Kita pinjam dari yang ini aja. Kita masukin persamaan yang pertama itu A B D not ditambah A not B C not ditambah persamaan B C D gitu. Jadi kita sudah dapat 2 persamaan. Jadi kita lihat ini sudah benar ya, karena dia sudah mematuhi aturan yang tadi gitu. Seperti itu. Mari kita lihat apakah ada dari 2 persamaan ini persamaan yang sama dengan
persamaan aljabar boolean gitu. Ini aljabar booleannya itu A B C ditambah A not B D ditambah B C not D not. Kita lihat A B C. Di sini A B C tidak ada. Di sini ada A B C ditambah A not B D, A not B D ditambah B C not D not, B C not D. Jadi dia sama persamaannya. Kita bikin di sini peta Karnaug seperti itu. Jadi dia persamaannya sama, jadi hasilnya ini benar. Yang ini juga dengan aljabar boolean juga bisa ketemu, juga bisa saja karena cara carinya juga bisa beda-beda juga seperti itu. Jadi karena ini jadi hasilnya seperti itu. Jadi kita sudah menemukan persamaannya itu ada 2 melalui peta Karnaug. Jadi itu saja video dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.